Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Di tata ibadah kita ayat 5, tapi di PGI, seluruh PGI itu dipakai dari ayat 1 sampai ayat 13. Karena ini tukar mimbar PGI, maka kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Saya rindu kita baca secara responsoria. Saya akan baca ayat yang pertama dan Bapak Ibu membaca ayatnya yang kedua. Kali ini tidak dilarang untuk pakai smartphone, asalkan Alkitab yang dibuka. Lukas pasal 11 ayat pertama sampai ayat ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni segala masalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau memberikannya kepadanya, karena mahu saudara sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak mau itu, ia akan mau juga dan memberikannya kepadanya apa yang memberikannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu? Ganti ikan. Ayat 13 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Walaupun nanti ada perkenalan, tapi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sesudah kenal sudah bisa di PHP-in. Tapi saya nggak bisa lagi di PHP-in karena sudah ada yang menjamin. Dalam arti saya sudah menikah gitu. Nama saya Pendeta Adilman Jaya Luahambowo. Dan nanti coba ditebak suku saya apa. Saya akan menyapa dengan Yahobu. Betul. Menjua-jua. Sekedar itu aja perkenalan singkat, supaya nanti di akhir ibadah ada yang mau dikenalkan lagi gitu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara umum di PGI mengangkat tema ini. Tuhan, dengarkanlah
doaku. Memang nanti dengan tema yang sudah diatur di GBKP di tempat kita, Tuhan memberikan yang terbaik. Akan seiring dengan ini nantinya. Pertanyaan besar dalam hidup kita, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita berdoa itu apa yang kita minta? Tentu ada yang minta yang jomblo ya, minta pacar. Yang mau menikah minta jodoh yang baik. Yang bagi orang tua atau yang sudah berkeluarga belum dianugerahkan keturunan, minta anak. Yang sudah 2 anak minta supaya 10. Amin. Ya. Pasti setiap kita berbeda apa yang kita minta. Karena kebutuhan kita itu relatif. Ya. Mungkin bagi Bapak Ibu sangat butuh sekali mobil. Mungkin bagi saya belum butuh. Kenapa? Lebih mesra kalau naik motor. Masih bisa pelukan dengan suami istri. Ya. Itu makanya jangan hina yang naik motor. Karena mereka punya kesempatan untuk berpelukan dengan suami istri. Tapi jangan besok Bapak Ibu jual mobilnya semua. Karena kata pendeta enak naik motor. Jangan dijual mobilnya ya, dikasih sama pendetanya. Doa itu relatif. Ya. Tapi pada hari ini kita akan belajar tentang doa yang sesungguhnya. Ya. Tadi saya sudah katakan setiap kita berdoa pasti berbeda apa yang kita minta. Tapi ada hal yang unik. Doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita pada hari ini, yang sering sekali kita pakai untuk menutup ibadah kita. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah lulus sekolah sidi. Saya nggak tahu apa namanya di GBKP. Ngawan ya pasti pernah lulus ya. Kalau belum pernah silakan mendaftar gratis kok sekolahnya itu. Ya, gratis sekolahnya dan bagus sekali, akan membangun iman kita. Pasti di sana kita akan diajari bahwa doa Bapa kami itu adalah doa di atas segala doa. Itu makanya nanti diletakkan di akhir doa syafaat. Sering kita berdoa, Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna, tetapi sempurnakanlah di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kami doa bersama. Itulah hebatnya doa Bapa kami ini. Lalu nanti kita akan bahas soal itu. Lalu pertanyaan berikutnya dalam hidup kita, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus berdoa? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, karena Tuhan mengkehendakinya. Ya, luar biasa memang Yesus ini bukan hanya dia mengajari kita untuk berdoa, tapi dia mengkehendaki supaya kita tetap berdoa. Di dalam Matius pasal yang 26 ayat 11 itu dia berkata, ayat 41 di sana berkata, tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah berdoa. Kemarin di gereja kami sermon, ya, ada yang bertanya, Pak Pendeta, kenapa kita orang Kristen tidak diatur waktu kita berdoa? Kenapa di sebelah itu mereka diatur 5 kali 1 hari? Ya, maunya Pak Pendeta juga buat peraturan di gereja kita berdoa itu 5 kali sehari. Ya, saya bilang, Bapak, gitu. Kalau di perjanjian lama yang diajari oleh Daud kepada kita bukan hanya 5, tapi 7 kali. Tapi yang diajari oleh Yesus kepada kita bukan hanya 7 kali, tetapi setiap saat. Ya, itu makanya Yesus mengkehendaki supaya kita tetap berdoa. Karena kenapa? Dunia ini jahat. Baru yang berikutnya, kenapa kita harus berdoa? Yaitu karena doa itu persekutuan. Kalau bahasa karonya ertoto ya.
Kalau bahasa niasnya mangandre, ya. Kalau mangandre itu meminta. Saya nggak tahu apa ertoto itu bahasa Karo kalau diterjemahkan secara harafiah di bahasa Indonesia. Mindo ya, mindo. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus berdoa untuk meminta? Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus meminta? Karena kita tidak punya. Apa yang kita punya itu adalah yang diberikan Tuhan. Kesehatan yang kita punya yang diberikan Tuhan. Harta yang kita punya yang diberikan Tuhan. Suami yang agak sedikit ganteng itu yang diberikan Tuhan. Istri yang paling cantik itu diberikan Tuhan. Ya, anak-anak yang diberikan kepada kita, anak-anak yang baik, anak-anak yang kurang baik juga itu adalah yang diberikan Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah yang diberikan Tuhan. Itu makanya kita terus berdoa, karena kita tidak punya apa? Kata Ayub, saya datang dengan telanjang dan aku pun kembali dengan telanjang tanpa membawa suatu apapun. Ya, jadi berdoa itu adalah persekutuan bercakap-cakap dan menundukkan hati kepada Tuhan. Ya, berdoa bercakap-cakap meminta segala sesuatu apa yang mau kita minta kepada Tuhan. Sering kita katakan bahwa doa itu adalah alat komunikasi. Ya, tapi saya mau katakan doa lebih dari alat komunikasi. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Lalu kalau itu nafas, kalau orang Kristen hanya 3 kali berdoa sehari, apa yang terjadi? Coba tutup hidungnya, Bapak Ibu. Paling setengah jam itu paling tahan. Apa yang terjadi? Waduh, semua warga GBKP itu sesak napas. Kenapa? Karena tidak berdoa, tidak bernafas. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah pentingnya kenapa kita harus berdoa. Karena doa itu adalah alat bercakap-cakap dan alat nafas kehidupan kita. Kalau orang Kristen tidak berdoa, itu makanya nanti sedikit-sedikit ada masalah, udah asmanya kambuh. Kenapa itu? Karena kenapa? Kurang berdoa. Ada sedikit masalah, panik gitu. Baru aja suaminya dilihat bicara sama orang lain, itu rekan kerjanya atau bawahannya atau sekretarisnya, dia udah sesak nafas. Ibu-ibu itu di rumah, oh waduh, suami saya ini selingkuh. Padahal suaminya lagi negosiasi untuk pekerjaannya, kemajuan perusahaannya di tempat pekerjaannya. Dia sudah mereka-reka yang bukan-bukan. Kalau ada ibu-ibu seperti itu, bapak-bapak, suruh aja banyak-banyak berdoa ya Bu, gitu. Ya, banyak-banyak berdoa supaya tidak ada salah sangka. Memang doa itu luar biasa. Itu nanti dikatakan doa orang benar sangat besar kuasanya jika didoakan dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga, berdoa itu menunjukkan ketidakberdayaan kita dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Ya, kenapa saya berdoa? Karena memang saya tidak punya kekuatan apa-apa. Itu makanya doa itu akan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa bagi kita. Adakah kita yang berdoa ketika selesai berdoa makin lemah? Tidak. Coba nanti kita berdoa dengan sungguh-sungguh secara pribadi. Ketika kita berdoa, apa yang kita rasakan? Ini pengalaman rohani saya. Ketika saya berdoa syafaat untuk berbagai doa syafaat warga jemaat secara pribadi, saya bagaikan melayang. Karena begitu fokusnya berdoa, maka kita akan melayang. Seperti melayang, kayaknya kita nggak duduk. Kayaknya kita tidak berada di bumi ini, kita melayang. Karena kenapa? Kita memiliki kekuatan daripada doa itu.
Kenapa kita tidak merasakan itu? Ada juga yang berdoa saat ini. Dia berdoa, Tuhan, HP juga di satu tangannya. Tuhan, berkati kami. Di tangannya HP bergetar-getar, ada WA masuk. Mas, di mana? Gimana mau fokus berdoa? Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah gunanya kita harus berdoa. Next. Mari kita lihat sedikit doa zaman now. Ya. Waduh. Oke. Dia berdoa memang. Tapi apa yang ada di pikirannya? Mobilnya, rumahnya, uangnya dicuri orang nanti. Apalagi dengan kejadian 2 hari ini. Dengan pakai turbo VPN, uang kita bisa dicuri loh. Gitu. Dia juga sambil berdoa. Tadi udah lupa nonaktifkan VPN-nya. Putus doanya di tengah jalan. Kenapa? Tadi udah transaksi gitu. Putus doanya di tengah jalan. Yang dipikirkan duitnya. Bagaimana mau fokus? Bagaimana doanya akan berkuasa? Lagian masih mendingan seperti yang saya katakan tadi, ada HP. Yang sering sekali HP ini menjadi momok dalam hidup kita. Sebenarnya ya tidak persoalan pakai HP, tapi asalkan jangan mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan. Sekarang ini ada 2 anak. Yang satu bangun tidur cari HP, buka IG. Yang satu juga bangun tidur, ada di sampingnya Alkitab. Mari kita koreksi hidup kita saat ini. Kalau kita bangun, ya apa yang kita cari? HP apa Alkitab? Puji Tuhan kalau Alkitab. Ya. Bahkan saat ini, dulu zaman dulu, orang dibangunin dengan apa? Dengan ayam berkokok. Sekarang gak ada lagi bunyi ayam, yang ada bunyi HP. Ya, dia bangun bukan cari ayam, tapi cari HP. Dia bangun bukan cari Alkitab, tapi cari HP. Dan bukan Alkitab yang dibuka di fitur HP-nya. Yang dibuka ada enggak pesan dari kantor? Gitu. Ada enggak WA dari kekasih? Gitu. Kok semalam dia tidak WA ya selamat tidur, jangan lupa berdoa gitu. Itu. Yang didengar oleh Tuhan itu seperti apa? Tadi kita sudah bahas, tentu sekarang doa yang didengar Tuhan itu seperti apa? Itulah yang akan kita renungkan pada hari ini. Ini video waktu saudara kita, teman kita, sahabat kita yang kita cintai. Ya, coba. Habib Ripski waktu dia, ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini yang sudah dinasehati ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah. itu dia berdoa ini. Melawan engkau, dia ingin melawan daripada fatwa tidak ulama, ya memilih Allah. pemimpin Dia yang memilih orang kafir Islam sebagai akan pemimpin. kena azab. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah. Maka bikin susah hidupnya, Disusahin hidupnya. rezekinya, jangan berkahi nafkahnya. Itu bukan doa, itu kutuk. Penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar dapat azab, dimiskinkan katanya. Biar dipecat dari tempat kerja. Dipecat dari tempat kerja. Tidak bahagia, tidak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat. Hidupnya hancur. Hidupnya hancur-hancuran katanya. Oke, kembali pada slide-nya. Gak apa-apa, kita pasti udah tahu ini semua doa ini. Ya, apakah itu doa yang diinginkan Tuhan? Tentu bukan. Ya, kadang sering sekali kita mengadu kepada Tuhan, Tuhan, ada musuh saya, kalau bisa kamu bunuh dia, miskinkan dia. Bukan itu yang doa yang dikehendaki Tuhan. Bukan itu doa yang didengar Tuhan. Tapi doa yang didengar Tuhan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Lalu doa yang sesuai dengan kehendak Allah itu ada di Alkitab kita. Dia berkata di ayat yang kedua, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Ya,
Itulah doa yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Allah. Bagaimana supaya lewat doa kita banyak orang yang diberkati. Amin. Bagaimana supaya lewat doa kita nama Tuhan semakin dimuliakan. Kadang juga ada pertua diaken yang berdoa, warga jemaat ilfil mendengarkan doanya. Kenapa? Doanya semua penuh dengan sindiran. Ya, ada juga pendeta seperti itu. Doanya semua penuh dengan sindiran kepada warga jemaatnya. Tuhan, warga jemaat saya pelit-pelit tidak kasih persepuluhan kepada saya. Bukan itu doanya. Tuhan limpahkan lagi berkat-Mu bagi mereka. Supaya mereka berlimpah dan bisa berbagi. Amin. Ada loh seperti itu. Ada juga pertua dan diaken, Tuhan, kenapa warga jemaat ini keras kepala semua. Memang keras kepala. Ya, tapi itu bukan doa yang dikehendaki Tuhan. Tapi yang dikehendaki Tuhan itu katakan, ya, dikuduskanlah namamu, nama Tuhan dikuduskan. Yang kedua, doa yang dikehendaki Tuhan itu di ayat yang ketiga, ayat yang kedua bagian B, dia berkata, datanglah kerajaanmu. Ya, datanglah kerajaanmu. Itu makanya saya sudah katakan tadi bahwa doa yang sesungguhnya itu akan memberikan kekuatan baru dalam hidup kita. Ya, bagaimana supaya di dalam doa kita itu mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkannya. Bagaimana kalau seperti doa saudara kita tadi yang pakai sorban? Kenakan mereka ajab, hancurkan hidup mereka, pecat mereka dari pekerjaan mereka. Tapi ada juga anak-anak Tuhan loh yang berdoa seperti itu, yang saingan di kantor. Gitu. Tuhan, ada saingan saya, kalau bisa bunuh aja dia supaya saya naik. Ada loh anak-anak Tuhan. Itu kenapa? Karena anak Tuhan yang tidak memiliki iman yang kokoh. Ada anak Tuhan seperti itu. Ya. Tapi dalam firman Tuhan ini, dia mau mengajari kita supaya kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang berikutnya dia berkata, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Di sini di dalam doa ini sering sekali dibagi dua. Ada doa kebutuhan jasmani dan ada doa kebutuhan rohani. Luar biasa Allah kita itu. Dia menyediakan seluruh kebutuhan kita. Tapi ingat, ketika kita berdoa soal kebutuhan jasmani, udah digarisbawahi, secukupnya. Kebutuhan makanan kami hari ini secukupnya. Tapi jangan doakan supaya kita dikasih istri secukupnya. Karena ada juga secukupnya 2 untuknya. Ya, ada juga yang secukupnya 3 untuknya. Ada juga memang secukupnya cuman 1 seumur hidup. Amin. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam doa ini dia mau mengajari kita agar kita jangan serakah. Ya. Tentu secukupnya itu relatif lagi. Secukupnya dengan saya dan secukupnya kepada sekretaris PGIS berbeda. Ya. Mungkin kita bertanya, Tuhan juga ini enggak adil ya? Dia berkata secukupnya, sama si kawan udah 2 rumahnya, 3 mobilnya. Saya masih ngontrak. Siapa suruh Anda bermalas-malasan gitu? Tentu secukupnya itu apakah kita tidak boleh menabung? Boleh. Tapi jangan halalkan segala cara untuk mendapatkan tabungan kita. Secukupnya apa yang Tuhan beri, ucap syukurlah. Apa yang Tuhan beri, pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Itu makanya nanti pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
firman Tuhan ini dia mau menyatakan kepada kita bahwa selain Tuhan menyediakan kepada kita kebutuhan jasmani, dia menyediakan juga kepada kita kebutuhan rohani, yaitu dia berkata di ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Kebutuhan makanan itu jasmani, tapi pengampunan adalah untuk jiwa kita. Ya, itulah doa yang didengar Tuhan. Itulah doa yang sesungguhnya, yang di dalam doa kita itu ada ucapan syukur, ada kemuliaan untuk Tuhan, ada juga pengampunan. Itu makanya jangan pernah doa Bapa kami kalau kita tidak mampu mengampuni orang lain. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini kalau kita punya musuh, pulang dari gereja ini nanti WA dia. Maafkan saya, mari kita berdamai. Karena Tuhan sudah mengajari kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau masih ada anak-anak Tuhan tidak mampu mengampuni, itu perlu pelepasan. Ada kuasa begu gajang di dalam hidupnya. Ya, ada begu dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak mau mengampuni. Hanya begu yang tidak mau mengampuni. Ya, kalau nanti di rumah ada suami istri yang terus berantem dan tidak mengampuni, suruh lihat di kaca. Itu ada begu di kaca. Ya, karena hanya begu yang tidak mau mengampuni. Lalu doa yang didengarkan itu seperti apa? Yaitu disampaikan dengan penuh harapan dan tetap terus didoakan. Ya, tadi di ayat kelima dia kasih perumpamaan seorang sahabat yang datang ke rumah sahabatnya yang mengetuk pintu karena sahabatnya yang lain sedang singgah di rumahnya. Diketuk pertama, nggak dibuka, ketok lagi. Kalau nggak dibuka, tinju saja supaya pecah pintunya. Apakah seperti itu? Tentu tidak. Ya, ketok dengan sopan, ketok dengan penuh harapan, ketok dengan penuh keyakinan. Dia mau mengatakan kepada kita, kalau kita berdoa itu jangan setengah-setengah, penuh keyakinan. Saya mau berdoa, apakah dijawab apa enggak ya gitu. Tak usahlah berdoa, pasti enggak dijawab gitu. Itu sering dalam hidup kita. Aduh, sudah 3 tahun saya berdoa, tidak dikasih-kasih. Udahlah, berhenti berdoa. Tapi lewat firman Tuhan ini di ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8, dia mau mengajari kita bagaimana kita harus terus berdoa dengan penuh harapan sampai Tuhan jawab doa kita. Tentu kita akan bahas lagi, jawaban doa kita itu pasti pengennya semua ya. Tapi jawaban doa itu ada 3 Bapak Ibu. Ya, tunggu, tidak. Tuhan juga mengatakan tidak, itu adalah jawaban. Ya, itu makanya kita jangan menyalahkan Tuhan kalau doa kita tidak dijawab. Kalau Tuhan mengatakan tidak, ya tidak. Gejolak politik dalam bangsa Indonesia sudah hampir reda, tapi masih panas yang di sebelah sana. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan minta supaya menjadi DPR RI, jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPR RD. Apa yang terjadi setelah itu? Ada yang masuk penjara. Ya, waktu dia belum jadi DPR, dia masih sayang-sayang sama istrinya, pegang-pegang tangan istrinya. Udah jadi DPR, kagak pernah lagi pegang tangan istrinya, yang dipegang tangan istri orang. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita berdoa supaya Tuhan berkati hidup kita, tapi tidak menjadi saluran berkat. Maka lewat firman Tuhan ini dia mau berkata kepada kita, ya,
apa yang kita doakan itu yakinilah bahwa Tuhan pasti menjawabnya. Tapi jawabannya ada 3. Ya, tunggu, tidak. Siapkah kita itu? Maka teruslah berdoa. Amin. Yang terakhir, berdiri pada janji Tuhan. Ya, berdiri pada janji Tuhan di ayat yang ke-9 sampai ayat 13 berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau selama ini ada kata-kata yang viral, yang baik untuk orang Kristen yang sering mereka berkata, orat et labora. Tapi hari ini saya mau kasih satu, orare es orare. Ya, orare es orare. Yang artinya, kerjakanlah apa yang Anda doakan, dan doakanlah apa yang Anda mau kerjakan. Jadi, doa itu bukan hanya sekedar berdoa, tapi apa yang kita doakan harus kita kerjakan. Jangan Anda berharap di sebelah rumah kita akan baik untuk kita hanya untuk berdoa saja. Tuhan berkati sebelah rumah saya supaya dia bertobat. Tapi kalau kita tidak pernah jumpai dia, mustahil. Apalagi kita orang Kristen, di mana kita berada sangat dibenci. Di tempat kami berada saat ini, saya pindah di rumah itu bulan 12 kemarin. Di samping kiri kanan saya, orang Chinese. Mohon maaf kalau ada orang Chinese di sini yang menikah kepada orang Chinese. Istrinya orang Islam. Saya bulan 12 tinggal di rumah itu, setiap hari saya sapa, selamat pagi. Buang muka. Ya, apa yang terjadi lagi? Sampahnya dibuang di got tempat rumah saya tinggal. Gak apa-apa, dia ada, saya angkat sampah. Sampahnya juga bukan sampah yang lain, tapi putung rokoknya. Ya, saya angkat, saya masukin di tong sampah saya. Sebulan berlalu, tahun baru, tetap saya sapa. Selamat pagi, selamat tahun baru. Buang. Gitu. Memang seperti itu. Dan saya tidak berhenti. Sampai saat ini ketika saya katakan selamat pagi Pak Pendeta. Siapa yang bersuka cita? Dia ke apa saya? Saya. Gitu. Kenapa? Saya tidak berhenti mendoakan dan berterus menyapa dia. Kadang kita orang Kristen, emangnya gue pikirin, lu siapa? Satu suku gue? Bukan. Ya, sahabat gue? Bukan. Teman gue? Bukan. Lu mau cakapin gue? Bodoh amat. Itu makanya nanti kita orang Kristen tidak menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kita berada. Oleh karena itu lewat firman Tuhan ini, kita harus, apa yang kita doakan harus dikerjakan. Itu makanya dikatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau kita tidak ketuk, pintu itu tidak akan dibukakan. Udah di depan aja. Gitu. Kita di depan pintu maka tidak dibukakan. Carilah maka kamu akan mendapat. Mintalah maka kamu akan diberi. Tapi ingat, ada kunci untuk meminta kepada Tuhan. Saya tidak tahu apakah sama ayat firman Tuhan kita 2 minggu yang lalu. Yohanes 17. Barang siapa yang ada di dalam aku ada di dalam dia, maka mintalah. Apapun yang kamu minta, maka engkau akan menerimanya. 2 minggu yang lalu, pasti sama ya, karena kita sama-sama anggota PGI. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini, dia mau mengajari kita. Bagaimana kita mendapatkan yang terbaik itu harus didoakan. Ya, jangan berharap
kita akan diberkati, pekerjaan kita akan diberkati, usaha kita akan diberkati kalau belum pernah didoakan. Jadi itulah kuasa doa itu dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau Dia ajari kita. Yang pertama adalah berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sesuai dengan kehendak kita. Itu makanya Yesus ketika Dia berdoa sebelum Dia disalibkan, kalau seandainya isi cawan ini berlalu daripadaku, namun janganlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi Bapa. Jangan paksakan Tuhan. Kadang juga kita memaksa Tuhan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, sembuhkan Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tapi apa yang terjadi setelah berdoa? Yang terjadi adalah mati yang didoakan, meninggal yang didoakan. Karena memang kesembuhan yang diberikan Tuhan bukan kesembuhan yang sementara, tapi yang diberikan Tuhan adalah kesembuhan yang sejati selama-lamanya. Itu yang terbaik untuk dia. Jangan kita paksakan supaya sembuh. Belum tentu nanti kalau dia sembuh masih bisa jalan. Apalagi kalau sakit stroke. Makin susah orang merawatnya. Itu. Baru yang kedua, kita harus berdoa itu tidak hanya cukup 1 kali. Terus doakan. Apa yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, terus doakan. Kita ingin punya pasangan yang lebih baik, terus doakan. Ibu-ibu pengennya suami Anda berhasil memiliki gaji 20 juta sebulan, terus doakan. Tapi kadang juga ibu-ibu pengennya cuma dapat gaji aja dari suaminya 20 juta sebulan. Tapi dia nggak rawat suaminya. Pulang kerja aja suaminya. Pak mau minum apa? Ambil sendiri. Pak mau makan apa? Ambil sendiri. Anggap rumah sendiri ya Pak. Terus doakan, begitu juga dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak mau istrinya awet muda, terus doakan. Tapi jangan hanya didoakan, dikasih duit supaya dia beli make up tetap cantik. Ya, dibudgetkan berapa? Karena kadang bapak-bapak ini suka lirik-lirik wanita yang mulus-mulus di luar. Yang pakai make upnya luar biasa. Supaya jangan lirik istri orang, lirik si istri Anda, kasih budgetnya. Ya, beli make up ya Ma. Bulan ini beli baju satu yang cantik, yang papa senang lihatnya. Itu realita hidup. Jadi bapak-bapak ini jangan berharap istri Anda akan cantik tanpa dikasih biaya. Karena cantik itu mahal. Tidak hanya cukup berdoa, Tuhan buatlah muka istri saya mulus terus seperti umur 17 tahun. Ya, nggak mungkin. Apalagi kalau udah berumur 40 tahun sudah mulai keriput. Belilah samanya setrika wajah. Ada sekarang loh dari Korea, setrika wajah gitu. Tapi apapun cara kita memuluskan wajah ini, ya kalau udah tua dan kalau Tuhan sudah berkehendak, cuma 2 hari membusuk. Ya, membusuk dimakan oleh ulat di bawah tanah. Ya, jadi jangan terlalu sibuk merawat tubuh. Tapi sibuklah merawat jiwa kita supaya Tuhan berikan hidup kekal bagi kita. Amin. Yang terakhir yaitu tadi, tetaplah berdiri teguh dalam janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita kecelakaan. Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita kutuk. Tapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah damai sejahtera dan berkat yang melimpah. Untuk mengakhiri khotbah ini, kita bernyanyi dari lagu pujian kita, doa orang benar bila didoakan sangat besar kuasanya.